Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita bisa datang kembali pertemuan yang ke-11 untuk memperoleh ilmu baru kaitannya dengan pembelajaran di Camp Kreatif Siswa SMK Indonesia bidang aplikasi robotik. Untuk pertemuan hari ini, kebetulan narasumber kemarin Pak Reza, istrinya sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan lekas sembuh sehingga tidak bisa melanjutkan materi. Untuk pertemuan Pak, nggak ada suaranya, Pak. pada Pak Nasir, saya ulangi untuk pembelajaran kali ini, waktu dan tempat kami persilakan. Sudah mulai langsung ya ini ya. Sebentar ya, saya persiapan dulu materinya. Sudah siap sih, perlu saya tata lebih sedikit begitu. Ya Pak, sambil saya infokan yang lain nggak apa-apa Pak? Ya betul. Nah. Baik, untuk peserta, untuk proyek sudah mulai dibuat ya. Sudah, Pak. Apa ada yang sudah ready? Sudah nyicil, Pak. Alhamdulillah kalau sudah nyicil. Nanti ya sudah bulan September nanti Oktober sudah waktunya sudah mepet. Jadi harapannya sudah separuh pekerjaan. Kemudian untuk link absensi biasa nanti diisi dilengkapi dengan atau pembimbing, syukur sama pendamping atau pembimbing. Mana Pak Nasir sudah ready? Oke, ya. Oke, monggo Pak Nasir. Kenapa Pak sini? Iya. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal, juga salam selamat dan juga sehat gitu. Selamat dan juga sehat untuk para peserta KKSI 2021 yang sebagai pelaksananya ditunjuk dari Ditjen Vokasi, khususnya SMK adalah SMK Wonosorejo Gombong. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Pak Adin selaku punggawa dari SMK Wonosorejo Gombong sehingga bisa terlaksananya kegiatan-kegiatan ini. Dan juga selamat kepada seluruh peserta yang sudah hadir, yang sudah diterima sebagai peserta untuk kompetisi di KKSI 2021 bidang robotik ini. Baik, saya izin untuk present materi saya. Kita belum masuk secara mendalam dulu ke mobile robotics ya. Walaupun ini sebenarnya sudah bisa mengcover seluruh hal nanti secara umum yang nanti bisa Anda jadikan pegangan untuk inspirasi ketika mendesain produk Anda atau membuat produk Anda. Saya izin untuk share screen. Baik, sudah tampil ya ini? Sudah tampil Pak? Sudah, Pak. Oke, ini masih coba aja ya biar enak. Jadi di sini kita lihat video-video yang di sini gitu ya. Ini video dari beberapa produk yang mungkin juga bidangnya mobile robotics yang pernah kami buat di Bench ya. Sekarang sudah masuk ke tahap pemasarannya begitu ya. Baik, saya izin play PPT-nya. Gimana ini?
Baik, robotics nanti ini masih desain dulu ya, masih desain dulu. Mungkin saya akan menyampaikan materinya ini secara umum, tapi mudah-mudahan bisa menjadi wawasan ketika peserta nantinya, baik siswa, siswi, dan juga pembimbing untuk merancang ide-ide produknya, baik yang skalanya masih ide, kemudian prototyping awal, gitu ya, kemudian sampai ke, mudah-mudahan bisa sampai ke produk yang memang worth it to be commercialized, gitu ya. Nah, kita masih memandang di sisi desainnya. Nah, sebelum itu mungkin kita ucapkan syukur alhamdulillah dulu ya kepada Allah SWT, karena hari ini yang bisa hadir di grup Zoom ini, di webinar hari ini pasti dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian semoga salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dan semoga kita semuanya dan juga keluarga bisa nanti lolos ya dari ujian pandemi yang menimpa Indonesia dan juga menimpa dunia ini dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Baik ya, temanya masuk ke robotics, ke desain. Oke. Nah, ini perkenalkan, ini tim dari pendamping dari PENS kemarin yang sudah Anda dapatkan ya. Ada Pak Hendy Hermawan, ada Pak Aditya Darmawan, ada Pak Novin Fajar Satria, dan saya sendiri Muhammad Nasir Tamara, di mana masing-masing itu punya kompetensi expert bidangnya masing-masing ya. Kalau Pak Hendy misalkan itu di Electronics and Embedded System, kemudian kalau Pak Aditya ada di Embedded System dan Hardware Programming, kemudian Pak Ovin itu di Mechanical Design, saya di Product Integrated System, jadi sistem integrasi produknya. Jadi kalau saya itu melihat dari sistem elektroniknya, dari mekaniknya, kemudian sistem kerja robotnya yang nanti mengarah ke programnya. Kemudian masing-masing dari pendamping yang kemarin pernah mengisi itu, mereka semua juga sebagai supervisor ya, atau pembimbing di beberapa divisi lomba. Misalkan ada di divisi robotics, itu ada Pak Adi dan juga Pak Ovin, membimbing di KRPAI, yaitu Kontes Robot Pemadam Api Indonesia Berkaki. Kalau Pak Ovin itu di Kontes Robot Seni Indonesia. Kemudian kalau saya dan Pak Hendy itu di Komorindo Combat ya, yang lombanya digawangi oleh 8 lembaga antariksa dan penerbangan nasional. Kemudian kalau Pak Hendy itu di divisi roket EDF, kalau saya di divisi muatan roket. Baik, kemudian ini sedikit tentang profil saya. Kalau misalkan ingin lebih sedikit banyak mengenal saya, bisa mengunjungi di website tersebut ya, nasir_meka.lecturer.pens.ac.id. Di sini ada beberapa pekerjaan saya seperti riset yang saya lakukan, kemudian organisasi saya, kemudian kuliah-kuliah, capaian yang pernah saya dapatkan, kemudian bimbingan-bimbingan saya, gitu ya. Walaupun tidak semuanya terupdate ya, utamanya di bimbingan itu tidak terlalu terupdate karena terakhir di tahun 2017 yang sempat saya update, belum sempat lah. Baik, layout diskusi hari ini itu adalah ini ya, tipe robot, kemudian ada mobile robot mekanisme atau mekanisme mobile robot, kemudian mekanisme robot, gripper untuk menjepit, kemudian pemilihan aktuator. Ini materi untuk hari ini. Oke. Nah, ini adalah tipe-tipe robot ya. Seluruh tipe-tipe robot berdasarkan locomotions atau penggeraknya. Ya, ada yang standar robot, ada yang robot beroda, ada yang robot berkaki, gitu ya.
Standar robot, misalkan ada yang Cartesian robot. Cartesian robot, kemudian cylindrical, spherical, ya, skara, articulated, dan juga paralel. Cartesian robot berarti robot yang bergerak berdasarkan aksis, ya seperti mesin CNC begitu ya, Cartesian robot. Nah, seperti mesin CNC, mesin 3D printing, kemudian CMM, computer measuring machine, yang geraknya itu sumbu X, sumbu Y, sumbu Z secara linear. Ada cylindrical robot ya, cylindrical robot geraknya muter saja ya. Untuk geraknya terhadap sumbu Z itu bisa rotate terhadap sumbu Z, tapi untuk naik turunnya dia linear terhadap sumbu Z ya, dia linear. Jadi dia gerak naik turunnya linear, kemudian tapi dia bisa rotate. Seperti apa ini? Seperti tower crane. Misalnya kalau Anda lihat bangunan ya, Anda lihat bangunan yang sedang dibangun semakin tinggi pasti ada tower crane ya. Nah, tower crane itu prinsip dari gerakan cylindrical. Untuk naik kan dia harus gerakan linear atas bawah ini ya. Ini atas bawah ini. Kemudian untuk rotate ya dia rotate begini. Bodinya rotate langsung. Ada juga yang spherical. Ya, spherical ini untuk rotate sumbu Z-nya tetap ya, tapi dia juga bisa rotate ke satu aksis lagi, misalkan sumbu X atau sumbu Y. Jadi salah satu spherical. Jadi dia bisa bentuk pada sumbu Z bisa bentuk gerakan melengkung, ya, melengkung terhadap sumbu Z. Ini gerakan robot yang spherical. Jadi seperti tangan itu misalkan lurus dia bisa rotate, bisa naik turun begini ya, sehingga nantinya terbentuk spherical. Nah, skara ini termasuk robot industri yang sangat banyak dipakai selain yang 6 axis. Kalau skara ini basisnya adalah sumbunya 2, tapi ditambah 2 sumbu lagi biar bisa mengambil dan menempatkan barang. Ya, skala robot. Ini banyak sekali ya dipakai di industri. 2 tipe ini ya, 2 skala robot dan juga yang articulated. Kalau yang articulated umumnya dia adalah 6 dove arm robot atau robot lengan dengan 6 derajat kebebasan. Ya. Ada lagi sekarang parallel robot atau adanya pun sekarang ini adalah delta robot. Jadi ada 3 lengan yang bisa bergerak disambung menjadi 1. Keunggulannya dari yang dia lebih kuat untuk mengambil barang yang besar lebih mampu. Kenapa? Karena memang ya tangannya ada 3 megang 1 barang gitu ya. Tangan 1 itu tangan 3 lebih kuat daripada tangan 2 tangan 2 lebih kuat dari 1 tangan. Jadi ini para robot ini 3 tangan untuk memegang 1 benda. Ya 3 bisa lebih ya. Ini gambarnya ada 4 tangan begitu ya, atau 4 lengan lah, 4 lengan untuk memegang 1 benda, sehingga lebih kuat. Kemudian ini yang standar robot ya. Kemudian ada di sini robot beroda. Nah, ini robot beroda ini macam-macam. Kalau dari gambarnya ada single wheel, ada yang mono wheel gitu ya. Rodanya cuma 1, tapi gerakannya dia bisa ke segala arah. Ada rodanya cuma 1, tapi tidak ke segala arah. Misalkan kayak mono wheel, semacam Segway, tapi rodanya cuma 1. Kalau Segway itu rodanya kan 2 kanan kiri, atau hoverboard itu ya. Hoverboard itu rodanya 2 kanan kiri, rodanya kecil. Atau mono wheel rodanya 1, tapi tidak bisa gerakan ke samping, hanya bisa maju sambil belok atau mundur sambil belok atau lurus. Itu. Nah ya, kemudian ada yang two wheel ya.
two wheel ini seperti apa ya? Seperti Segway tadi itu, ya, seperti Segway dan atau sekarang banyak dipakai di robot balancing. Intinya ada roda 2 tanpa ada roda penyangga. Ada yang free wheel, rodanya ada 3 dan sifatnya dia yang tadi ini yang two wheel ini gerakannya hanya maju mundur dengan belok atau lurus. Tapi tidak bisa gerakan ke samping. Artinya dia non holonomik. Nanti kami jelaskan lebih lanjut seperti apa non holonomik itu. Free wheel ini 3 roda. Ya, dia menggunakan roda omni sehingga dia bisa gerak ke segala arah. Ya, robot dengan roda 3. Kemudian ada four wheel, 4 roda. 4 rodanya nanti dibagi beberapa macam lagi gitu ya. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Yang jelas ada four wheel. Ada beberapa desain robot produk dari siswa begitu atau dari mahasiswa juga, di mana dia menerapkan four wheel. Tapi kalau misalkan untuk beban ringan, it's okay ya, karena tidak ada permasalahan dynamic atau dynamical problem itu tidak muncul. Nanti kalau sudah robotnya besar ya, seperti misalkan mobil ya, dia menggunakan four wheel yang tipe yang dikerjakan oleh mahasiswa sekarang atau siswa-siswa sekarang itu pastinya tidak tepat karena ada problem gesekan, friksi yang terlalu besar dan bahkan tidak mengurangi faktor keselamatan, faktor safety ketika berkendara dalam speed tinggi. Ada six wheel ya, kemudian ada tracked robot seperti tank gitu ya, tank. Kemudian ada legged robot ya, ada legged robot, ada yang one leg untuk lompat-lompat nantinya ya, ada yang bipedal ya, dua kaki, ada yang tripedal ya, 3 kaki, ada quadrupedal, ya, ada hexapod, ada with many legs, tergantung ide risetnya mau sejauh mana begitu. Legged robot berarti robot berkaki. Kalau yang tripedal sebenarnya hampir majority inspirednya itu dari itu ya. Inspirasinya dari mana? Dari makhluk lain ya. Misalkan ya hexapod ya dari laba-laba, quadruped juga dari laba-laba atau dari hewan berkaki 4 begitu ya. Kemudian ada bipedal ya dari manusia atau dari hewan yang berkaki 2. Karena ada yang bipedal itu bentuk kakinya seperti manusia, ada bentuk kakinya seperti hewan. Kemudian many legs berarti ya terinspirasi dari hewan juga. Nah, kemudian berdasarkan penggeraknya ada swimming robot ya yang bergerak di mana? Di air. Ada flying robot bergerak di udara. Ada robotics yang seperti bola bisa untuk buka tutup ya, bisa mecah bodinya sehingga bisa bergerak kayak laba-laba atau bisa menggelinding kayak bola. Ada swarm robot, itu robot biasanya swarm robot itu robot two wheel ya, robot beroda 2. Nanti ada sebutnya differential driven robot, tapi dia jumlahnya banyak karena dia butuh untuk berkomunikasi. Swarm ya, swarm itu artinya robotnya banyak dan dia bisa berkomunikasi. Ada juga yang modular robot ya, robotnya itu misalkan ada 4 atau lebih, semuanya sama, tapi bisa jadi gabung jadi satu untuk jadi satu robot atau bisa memisah jadi robot sendiri-sendiri. Ya modular robot namanya. Ada juga namanya reconfigurable modular robot ya, atau reconfigurable robot. Robot yang bisa direkonfigurasi ulang bentuk-bentuknya itu. Ada micro robot, robot lalat, robot nyamuk ya, walaupun tidak sekecil nyamuk, ada robot capung gitu. Ada nanorobot yang bisa masuk ke tubuh manusia, ada soft robot, robot yang sangat lembut ya, sangat halus, dan dia fleksibel sebabnya begitu. Ada snake robot ya, crawler robot atau robot yang merangkak ya. Misalkan seperti cicak ya, prinsip geraknya seperti cicak merayap gitu ya. Dan hybrid robot ya, robot yang didesain secara hybrid ya, bisa berkaki, bisa beroda. Baik, ini contoh dari manipulator robot atau articulated robot tadi. Ya. Jadi manipulator robot ini
Ada yang articulated, ya, ada yang Cartesians, cylindrical, kemudian delta, skara, polar atau spherical. Kemudian ini contoh yang real di industri seperti ini ya, skara dan juga delta robots. Tadi itu nyebutnya parallel robot. Nah, misalkan articulated ya, dia adalah robot 6 aksis ya. Robot 6 aksis. Majority dipakai di industri, manfaatnya sangat banyak penggunaannya, baik mulai dari cutting, pick and place, welding, kemudian soldering, kemudian assembly, like gluing atau adhesive joining begitu ya. Itu banyak sekali dipakai industri. Bahkan sekarang majority robot menggunakan ini untuk proses, misalkan di otomotif gitu ya, di beberapa factory yang sifatnya makanan pun juga digunakan untuk itu, misalkan untuk packing gitu ya. Di Amazon juga pakai itu, di beberapa misalkan Ultra Jaya itu juga menggunakan itu untuk mengkolek hasil produksi, kemudian ditumpuk kemudian dimasukkan ke palet, kemudian di wrapping menggunakan plastik ya. Yaitu menggunakan robot lengan dengan ukurannya macam-macam ya. Ada yang kecil, misalkan maksimum hanya sekitar 50 cm, dia mampu jangkaunya dari 1 meter, ada yang sampai bisa mengangkat mobil ya untuk diintegrasi dan dilakukan berbagai banyak kegiatan produksi. Robot articulated ya, salah satu robot yang populer, tapi desainnya sangat kompleks ini. Kemudian ada Cartesian robot ya, seperti ya micro CNC atau CNC yang industrial standard atau engraving machines, CNC basisnya, atau engraving machine, atau 3D printing atau laser cutting ya, ini basisnya adalah Cartesian robot ya, baik yang umumnya hanya XY saja atau XYZ ya. Ini contoh yang cylindrical robot ya. Kalau ukuran besarnya mungkin yang banyak Anda lihat seperti tower crane tadi. Ada polar atau spherical robot yang tadi ya bisa gerakan melengkung terhadap sumbu Z, jadi bisa rotate terhadap sumbu Z, dan tapi juga bisa rotate terhadap sumbu X atau Y, sehingga bisa bentuk spherical atau polar robot. Skara robot ya, ini skara robot ada contohnya yang di sampingnya langsung sebelah kanannya ini, sebelah ini ya, contohnya. Ada juga delta robot, ini salah satu contoh aplikasinya. Ya. Ada merek Adapt, merek Omron, yang paling sering saya ketahui mereknya Adapt sama Omron untuk yang delta robot. Delta robot ini ada yang ini tangannya, lengannya ada 3 ya, 1, 2, 3, sehingga satu barang diakomodasi oleh 3 lengan ini sehingga lebih kuat untuk mampu memegangnya. Walaupun sebenarnya lebih terbatas ya. Tapi memang fungsinya bukan untuk seperti yang articulated ini ya, yang 6-axis arm robot ini. Baik, sekarang yang wheel robot beroda ya. Tadi yang robot lengan, sekarang yang robot beroda. Robot beroda dibagi menjadi 2 umumnya berdasarkan kemampuan atau fleksibilitas gerakannya, yaitu ada istilah holonomik dan non-holonomik. Ya. Definisinya kalau yang holonomik paling gampang, dia bisa bergerak ke segala arah, bisa maju, mundur, langsung kanan kiri tanpa mutar rodanya, atau serong ya, serong kanan, serong kiri, serong belakang, kanan, serong belakang, kiri, itu bisa. Itu holonomik. Kalau holonomik, dia tidak bisa ke segala arah. Kalau mau ke samping, dia harus maju sambil belok atau langsung belok, pivot ya, pivot. Kalau mobil tidak bisa pivot ya. Mobil termasuk wheel robot, walaupun mobil itu yang ada robot, ada yang cuma mesin saja. Ya, nanti ada definisi what's difference between robots and machine gitu ya. Bedanya antara robot dengan mesin. Nah, mobil yang dia mampu otomatis bergerak ya, dia basisnya adalah robot atau automatic machines. Tapi kalau dia harus dioperasikan oleh manusia ya, dia fully machines. Fully machines. Nah, tidak otomatis.
Yang non holonomik tadi berarti holonomik tidak bisa langsung ke kanan kiri, dia pasti maju atau mundur, maju belok atau mundur belok ya. Opsinya hanya itu saja. Sehingga desain Anda nanti sangat dipengaruhi oleh tipe roda yang akan Anda pakai kalau misalnya Anda mendesain produk berupa robot. Wheel robot, nah ini tipe-tipe roda untuk holonomik ya. Ada roda apa nih? Roda omni, wheel robot, roda omni itu juga bermacam-macam. Ada yang jumlah karetnya ada banyak dan umumnya roda omni pasti dua sisi, ya. Ada dua plat yang digabungkan gini gitu ya, dua plate yang digabungkan gitu. Masing-masing plate itu ada apanya? Ada karet-karetnya. Ya, karetnya itu tidak boleh lurus. Kalau lurus nanti ya, kalau gerak agak aneh ya kalau lurus itu. Sehingga bentuk karetnya pun agak ada radiusnya gitu ya. Jadi kalau di total ya radiusnya nanti dia radius lingkaran tapi terpotong pada bagian yang tidak ada ininya. Potong pada bagian yang tidak ada karetnya. Nah, karetnya ini akan diisi oleh plate yang sebelahnya. Ini ada satu, ada dua plate yang dia. Ini ada karet, di sini nggak ada. Yang sini ada karet, yang sini nggak ada. Itu kan ya. Ini roda omni. Harganya pun variatif ya, mulai yang puluhan ribu, ratusan sih ya, majority itu di atas ratusan lah, sampai yang 1 jutaan juga ada, sampai yang harganya puluhan juta juga ada gitu ya. Harganya puluhan juta juga ada. Ini roda omni. Ini contohnya yang satu dilepas, ini contohnya yang dipasang dua. Baik, roda omni ini umumnya rodanya roda 3. Walaupun ada roda 4 seperti ini ya. Nanti roda 3, roda 4 yang membedakan gerakannya di kinematiksnya. Jadi ini ketika Anda sudah ke robot seperti ini cukup kompleks karena Anda harus memprogram robot tidak hanya sekedar muter rodanya tapi juga harus ada kinematiknya. Oke, kemudian mekanom wheel seperti ini bentuknya ya, agak aneh begitu. Agak aneh, kemudian seperti inilah tapi ya mekanom wheel itu ya, ada yang besar, ada yang kecil, tapi mekanismenya seperti ini. Baik, jadi ini ya mekanom, kemudian roda omni. Tapi kalau mekanom dia tidak 2 lapis ya, dia hanya 1 lapis, tapi rodanya itu lapisnya langsung dia nyambung antara sisi satu dengan sisi yang sebelahnya. Di sisi yang ini dengan sisi yang dibaliknya di sini, sisi dalam sama sisi luar. Gitu. Ya, bentuknya seperti ini. Ini roda mekanom. Tujuannya atau apa? Roda holonomik, tipe robot holonomik ya, maneuverability-nya lebih besar, tapi jangan minta speed tinggi dengan roda seperti ini ya. Misalkan area sempit tidak memungkinkan untuk robot bisa lurus kemudian muter, nggak bisa. Ya, maunya harus areanya sempit, jalurnya tidak terlalu panjang, ya maunya adalah lurus langsung ke samping, langsung ke serong itu ya. Gerakannya seperti itu sehingga menggunakan roda holonomik. Oke, kemudian ini yang non holonomik ya, ada yang two wheel ya, two wheel seperti ini mekanismenya. Kalau seperti ini berarti nanti Anda mendesain robot yang sifatnya balancing. Sifatnya adalah balancing. Ada yang free wheel ya, dua seperti ini, roda penyangganya menggunakan roda bebas ya. Atau four wheel, 2 roda penggerak, kemudian 2 roda bebas. Ya, 2 roda penggerak, kemudian 2 roda bebas. Kemudian ada 2x2 powered wheel for tank live movement seperti ini ya. Misalkan kayak tank, walaupun ini sebenarnya kalau gambarnya kan ini motornya ada 4 ya. Ada yang seperti ini. Nah, ya, tapi pada dasarnya tank itu kan engine-nya 1, tapi rodanya kanan kiri gitu ya. Nah, engine-nya 1. Kalau ini kan bisa dikatakan motornya 4, berarti kan engine-nya ada 4. Kalau dari sisi kenapa rodanya 4 untuk robot
untuk edukasi ya, karena lebih mudah bikinnya daripada Anda rumit bikin rangkaian mekaniknya, mending langsung ada roda 4 gitu ya. Itu kan maksudnya ya. Oke, kemudian ini ada namanya tracknya ya. Kalau mungkin big hoe, kalau bahasa Inggrisnya big hoe ya, atau apa? Pacul besar ya, atau mesin ekskavator. Kalau di desa nyebutnya bego gitu ya. Dulu waktu itu nyebutnya bego. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya kan bego, pacul besar, atau nyebutnya sekarang agak keren mesin ekskavator yang untuk ngeruk pasir itu ya, ngeruk apa begitu. Nah ini ada tracknya seperti ini. Ya, tracknya bisa bikin sendiri, bisa beli ya mahal. Ya, tapi kalau kecil sih tidak terlalu mahal sih ya. Tapi kalau besar ya pasti mahal karena lebih kompleks di sini. Kalau di tempat kami ya pernah bikin robot tank itu bikin sendiri ya. Apanya tracknya ini. Baik, yang jelas kenapa dia menggunakan roda 4 dan masing-masing roda ada motornya karena dibutuhkan kekuatan yang besar gitu ya untuk bisa mengangkut barang. Tapi problemnya ketika menggunakan roda seperti ini adalah faktor apa? Gesekan ya. Jadi ketika belok dia nggak bisa tidak bergesek, pasti bergesek dengan lantainya. Ya. Kemudian kenapa ada tracknya? Ya umumnya dipakai di medan-medan yang agak kompleks, misalkan medan yang berlumpur itu. Ya. Kalau roda kan gampang slip, tapi kalau ada tracknya kan tidak ya. Jadi luas penampang roda, luas penampang apa kendaraan terhadap yang dilalui itu lebih banyak sehingga ketika gesekannya besar, faktor slipnya lebih kecil. Ya ini kenapa butuh track, kenapa butuh motornya ada 4. Siapa tahu nanti ketika Anda mesin robot, motornya ternyata nggak mampu, mungkin tambah motor lagi gitu ya, atau tambah motor yang lebih besar lagi ya. Opsinya ada banyaknya. Motor kecil-kecil lebih banyak atau motor 2 tapi besar. Kemudian car steering ya, atau robot yang steering. Sebenarnya dari ilustrasi ini agak kurang tepat ya. Kenapa? Karena dia roda penggeraknya 2 terpisah kanan dan kiri. Cuman dia ada faktor steeringnya ini gitu ya. Ada faktor steeringnya ini kurang tepat ya. Biasanya kalau ada steeringnya berarti kanan kiri ini terhubung menggunakan axle atau menggunakan gardan. Menggunakan gardan. Motornya cuma 1 tapi connected with axle kemudian roda kanan roda kiri. Seperti kendaraannya. Seharusnya mekanismenya seperti kendaraan di sini. Oke, lain-lainnya ini yang roda, ini hanya cuplikan aja yang kalau misalkan Anda mau mendesain robot yang di ekstrim, misalkan ini robot Mars Exploration punyanya NASA kan. Jadi kalau pakai roda biasa ya langsung meletus, sekarang di sana kan panas sekali gitu ya. Jadi menggunakan roda desain khusus yang lebih tahan panas, sehingga deformasi itu tidak terjadi atau berkurang terhadap panas ekstrim yang ada di sana. Ya, ini tipe-tipe ini ya, tipe-tipe roda dan juga bagaimana mountingnya kepada bodi sebuah struktur robot. Khususnya mobil robot. Nah, legged robot tadi ya. Nah, ini ada yang legged robot yang apa? Yang berkaki 2, ada yang kakinya seperti manusia, mungkin ini kakinya seperti kaki ayam gitu ya. Ada juga yang ini robot kayak gitu lebih untuk mainan ya. Ini robot kalau ingin beli mereknya Bioloid ya. Ada berbagai macam, ada Bioloid Premium, ada Bioloid JP. Kemudian yang kelasnya lebih tinggi lagi juga ada beberapa. Ya, Darwin OP itu lebih mahal lagi karena teknologi komputerisasinya lebih banyak, ada kameranya, ya, bisa diprogram dengan banyak metode untuk pembelajaran. Ini robot balancing yang dimiliki oleh DARPA ya, dimiliki oleh DARPA. Oke, ini robot-robot itu legged robot atau biped robot. Nah, tapi robot seperti ini cukup kompleks ya, karena faktor balancing itu tidak sederhana, tidak mudah ya. Seperti kita berjalan, seperti bayi berjalan lah. Bayi ketika belajar berjalan kan susah ya, jatuh kanan, jatuh kiri, depan, belakang.
jatuh serong kemana-mana ke belakang itu bisa. Ya. Ini faktor balancingnya lebih kompleks. Tapi yang four-legged robot semakin banyak kaki, untuk berdiri lebih gampang gitu ya, karena yang nyangga ada banyak penyangganya. Ya. Ini 4 kaki, mostly kakinya lihatnya ada yang nekuknya ke belakang, lututnya, ada yang nekuknya ke belakang sama ke depan. Ya tergantung analisa dari researchernya, penelitinya mau yang seperti apa, begitu ya. Ada yang six-legged robot, misalnya laba-laba, ada yang bentuknya seperti ini, melingkar begitu ya kakinya, walaupun bisa juga tertata seperti samping ini ya, bentuknya di kanan kiri begitu ya, kanan 3, kiri 3. Jadi inspirasi untuk electric robot. Setelah itu ini ada ya robot berdasarkan aplikasinya ya. Ada robot untuk aerospace, misalkan robot burung ini ya, yang punya Visto ya. Robot ubur-ubur itu juga Visto yang meneliti ke sana. Kemudian aerospace ya, robot luar angkasa yang dipakai untuk perbaikan stasiun internasional yang di luar angkasa itu juga ada. Kemudian disaster robot untuk bencana, misalnya robot pemadam api, robot untuk surveillance, robot untuk menolong korban bencana, begitu ya, ini disaster robots. Ada juga drones robots ya, drones yang sering kita ketemu misalkan quad atau multicopter atau hexacopter sampai multicopter. Kemudian ada robot drone yang sifatnya pesawat, artinya drone itu wahana terbang tanpa awak begitu ya, tanpa ada pilot yang langsung naik ke atasnya. Tapi pengendalinya tetap ada, pengendali walaupun nanti bisa di autopilot ya istilahnya. Jadi pengendalinya ada di sebuah control room di jauh gitu ya. Robotnya bisa terbang kemana-mana, bahkan antar negara, antar benua juga bisa. Ada ukurannya kecil sampai ya ukurannya sampai pesawat pun juga ada drone itu. Dan dia bisa di autopilot atau terbang otomatis. Ada education robots seperti ini, robots. Misalnya kalau ada lihat film Wall-E gitu ya. Atau yang sering juga Line Tracer gitu ya, sering Anda. Mungkin kalau Anda buka di marketplace, baik di mungkin Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan lain-lainnya, Anda cari robot edukasi banyak sekali ya. Yang bisa bicara dengan suara yang permanen gitu ya, logat-logat pilihan suara yang permanen atau pilihan komunikasi yang permanen, atau juga ada face-nya seperti ini supaya lebih menarik. Baik, kemudian ada entertain robot, robot tari, robot trompet. Kalau nggak salah robot trompet ini punyanya Yamaha. Robot trompet, robot tari, kemudian robot ada exoskeleton ya, yaitu robot assist humans, yaitu robot yang membantu manusia, misalkan membantu untuk berjalan supaya lebih kuat. Sudah kuat tapi biar mampu jalan lebih jauh dikasih assist robot bantu untuk manusia. Exoskeleton, silakan kalau ingin lebih lanjut bisa Anda lihat seperti apa exoskeleton. Kemudian ini ya, robot by its applications. Yang robot by its application, robot bersama aplikasinya, robot humanoid ya. Robot humanoid ini mungkin lebih ke research ya. Lebih ke research untuk apa? Untuk ya sudah hobi ya, atau pengembangan pengetahuan. Misalkan ada Asimo, walaupun sekarang Asimo sudah berhenti, tapi keluar lagi DARPA menggunakan robot yang sangat dinamik, sangat cerdas pula, dan mungkin mengerikannya sangat possible untuk dibawa ke militer ya. Ya robot Asimo, kemudian ada robot yang ini mbak-mbak ini ya, mbak-mbak dari Jepang ini. Ada om-om ini, robot om-om ini ya, yang laki-laki. Kemudian ada industrial robot yang tadi ditunjukkan robot lengan 6 akses atau 6 DOF. DOF itu degree of freedom, derajat kebebasan ya.
6 derajat kebebasan. Ini aja juga punyanya yang seingat saya yang 2 tangan nih ya, 2 tangan kiri ini punyanya Yaskawa ini, Yaskawa. Sebenarnya yang ini juga 6 akses cuma dijadikan 2 gitu ya, sehingga seolah-olah ada 12 DOF ya. Sehingga robotnya itu bisa saling berkombinasi ya, bisa bergerak begitu ya. Bisa kerjasama antara tangan kiri dengan tangan kanan. Jadi seperti robot yang warna orange sebelah kiri ini, tapi ada 2 digabungkan di pundaknya menjadi robot 2 lengan. 2 lengan. Untuk yang industrial robot ini sangat mahal ya, sangat mahal, bahkan sangat mahal sekali gitu ya. Saya pernah coba melakukan penawaran di 2013 itu ya, ke salah satu merek yang paling kecil paling murah saja harganya sekitar 675 juta yang paling murah itu ya 675 juta. Akhirnya nggak jadi beli ya karena mahal. Apalagi yang ini yang 2 lengan tambah mahal lagi ya. Itu kan yang kecil, berarti kalau yang bisa yang dipakai di industri itu harganya di atas BMM lah gitu ya, miliar itu. Kemudian ada medical robot. Medical robot itu tidak seperti robot yang industrial ini, dia tangannya lebih banyak lagi karena masing-masing tangan harus membawa alat-alat untuk operasi, misalkan untuk suntik 1, untuk jahit 1, untuk gunting 1, untuk nyopek 1, begitu ya. Sehingga lengannya cukup banyak dan memenuhi banyak sekali standar yang harus terpenuhi. Jangan sampai nanti nyopek sedikit, nyopeknya banyak, tambah orang yang dioperasi tambah parah nanti gitu ya. Tidak sembuh karena penyakitnya, malah tambah sakit gara-gara robotnya. Ini ada juga robot tangan ya, misalkan untuk robot tangan yang untuk menggantikan orang-orang yang tangannya tangannya misalkan tidak, kemudian dikasih tangan buatan ya, bionic hand, nyebutnya begitu, bionic hand. Di beberapa berita dulu nggak salah ya di KKSI juga ya, atau di zamannya KKSI sebelumnya ada apa ya? Ada 2 kegiatan yang saya lupa ya, pendampingan juga tapi bukan KKSI. Itu juga ada ya dari SMK yang membuat bionic hand ya. Walaupun banyak sekali ya contoh-contoh bionic hand yang di internet yang bisa langsung Anda download, kemudian langsung Anda 3D print langsung jadi gitu ya. Langsung jadi gitu. Oke, kemudian ada ini military and security ya. Yang ini defense juga ada, ini robot robot pemadam api, bukan robot penjinak bom. Ini ada robot untuk mengangkut barang ya, robot militer, robot berkaki pengangkut barang. Penelitian misalkan ya robot kecil ini ya, tadi robot serangga, ada robot humanoid gitu ya, ada robot berkaki ini penelitian. Kemudian juga ada misalkan self driving car gitu ya. Ada Nvidia, ada punyanya Tesla yang sekarang EV atau electric vehicle yang sangat populer. Mungkin yang nomor 1 terbesar di dunia ya. Punyanya Tesla untuk yang brand EV, karena Tesla tidak memproduksi mobil yang engine ya. Beda seperti misalkan Mercedes-Benz, BMW itu dia punya yang engine based vehicle, tapi juga yang punya electric based vehicle ya, kendaraan berbasis engine atau berbasis elektrik. Tapi yang Tesla dia fully electric vehicle manufacturer. Full self-driving Tesla. Juga Google juga mengembangkan ini ya, Ride in the Google self-driving car. Jadi Google juga mengembangkan self-driving, Nvidia juga begitu. Kemudian Tesla juga begitu. Nanti silakan Anda buka di YouTube. Nah, ini adalah robot application yang di underwater ya. Jadi nanti kalau Anda cari ide-ide banyak sekali ya, mau milih yang mana, application yang di udara, untuk disaster, untuk drone tapi difungsikan untuk apa, kemudian applications, entertainment, skeleton, mungkin industrial agak berat ya, karena standarnya banyak, medical apalagi. Mungkin ada juga yang nanti idenya membuat bionic hands atau self-driving car gitu ya. Kemudian underwater ya, underwater ini
Misalnya apa namanya, ROV ya, remotely operated underwater vehicle gitu ya, seperti ini. Ya. Nah, ini di PENS juga ada. Kemudian farming robot apa ini, robot untuk farming. Ada yang pesawat untuk penyemprotan, ada yang untuk pemanenan, untuk apa, untuk pemupukan, untuk penyemprotan dan lainnya. Kemudian ada cooking robot yang mungkin punya ide seperti ini, cooking robot silahkan. Tapi kalau misalkan Anda mendesain robot yang robot lengan, it's not about making robot ya, tidak hanya sekedar membuat robot, tapi juga apa, Anda harus mempertimbangkan kinematiknya, cukup kompleks ya. Mungkin kinematiknya nanti kita bahas sedikit aja supaya pengetahuan, karena matematika cukup kompleks dan belum banyak open source yang bisa kita akomodasi langsung untuk kinematik robot begitu. Ada trash robot ya, misalkan gini ya. Trash robot misalkan nanti Anda bikin trash robot juga. Ada beberapa dulu yang robot itu yang membuat aplikasi robot sampah dengan suara-suara yang menarik, automatic open the basket gitu. Nah, ini mobile robot mechanism ini yang umum dipakai ya. Jadi nah seperti tadi ada differential drive mobile robot. Jadi ada roda kiri, ada roda kanan. Masing-masing roda dipasang motor. Biasanya kalau Anda beli banyak kan motor yang kuning ini kan, ya motor kuning ya oke lah, tapi itu kan untuk produk-produk yang kecil gitu ya, produk-produk yang kecil sehingga apa untuk edukasi itu oke, tapi kalau untuk aplikasi yang lebih besar untuk ngangkut barang yang lebih berat, saya pikir tidak tepat. Kemudian dikasih roda kastor agar seimbang robotnya, tidak jatuh ya. Ini yang tipe sangat umum dipakai untuk pembuatan robot sebagai edukasi atau tidak hanya edukasi pun yang sangat umum dipakai. Karena memang mekanisnya cukup simpel, lebih jauh lebih simpel daripada yang menggunakan mekanisme steering atau gardan. Ya, ini. Kemudian ada omnidirectional. Ya tadi, ini juga simpel, motornya ada 3, rodanya ada 3, hanya rodanya pakai roda omni atau roda mekanum. Baik, gerakannya kemudian ini ya, kalau roda kiri, motor kiri atau motor kanan, roda kiri atau kanan kecepatannya sama, maka gerakannya lurus. Kalau roda kiri lebih pelan daripada roda kanan, maka dia akan belok kiri. Kalau roda kiri lebih cepat daripada roda kanan, maka dia belok kanan. Ya. Dia maju, belok kiri, belok kanan, atau kalau roda kiri berputar mundur, ya, roda kanan berputar maju, dia akan pivot di tempat, mutar di tempat, gitu ya. Atau baris-baris belok kanan, belok kiri, gitu ya, balik kanan, balik kiri, gitu ya. Seperti itulah ya, pivot di tempat. Untuk yang omnidirectional, misalkan Anda menggunakan roda 3, roda 4 beda lagi nih kinematik geraknya, arah geraknya. Seperti ini ya, kalau roda belakang ini maju maka dia ke sana. Roda belakang ke sini maka dia ke sini. Roda ini maka serong ke sini gitu ya. Kemudian ini maju berarti dia gerak ke sini gitu ya. Dan ini muter kiri, ini muter kanan, ini muter kiri. Ya, ini kalau Anda ingin nyoba mengenal yang omnidirectional robot. Baik, kemudian wheel and motor assembly, ya, pada dasarnya ketika Anda assembly itu pasti terdiri dari minimal 3 part utama ya, yaitu ada motor, ada pangkon motornya atau motor bracket, ada rodanya, ada motor, ada pangkon motor, ada rodanya. Selebihnya adalah fastenernya, misalkan skru, murbaut, kopling itu semuanya adalah fastener. Tapi komponen utamanya adalah motor, bracket, sama ini. Nah, tapi ada juga yang Anda perlu mempertimbangkan mekanisme seperti ini yang gambar kanan ya, motor wheel assembly and chassis. Karena motor itu punya as itu biasanya masuk ke gear ya. Ya, jadi
apa? Jadi ini ada motor, ada gearnya, ada as, kemudian ada roda gitu ya. Ada roda. Nah, kalau misalkan bebannya cukup berat ya, bebannya cukup berat, ini kalau dikasih orang naik gitu ya, kalau misalkan gambarnya yang seperti gambar tengah ini, manusia naik ini pasti langsung patah ini asnya motor. Kenapa? Karena tidak mampu menanggung beban seberat itu. Tapi kalau yang menanggung beban itu adalah chassisnya, gitu ya. Jadi di sini ada motor, ada pangkon motor, kemudian ada bearing baru ke asnya ke roda. Nah, bearingnya ini bertumpu kepada chassis, pada chassis. Sehingga di sini nanti akan ringan bebannya gitu ya. Beban ke motor ringan, tapi bebannya tertumpu ke chassis. Jadi kalau rusak, yang rusak chassisnya nanti. Gitu ya. Rojak chassis enak, lebih mudah karena nanti kalau betulin nanti tinggal ngelas-ngelas itu aja. Tapi kalau rusak motornya Anda harus beli motor lagi, gitu ya. Oke, ini motor assembly yang berikutnya ya, Omni. Ini ada asnya, ada fastenernya seperti ini ya. Oke. Nah, ini contoh mounting untuk yang Omni. Biasanya sudah ada koplingnya seperti ini ya, kopling langsung, ada motor as langsung kopling. Ini nanti ada bracket ditaruh di sini ya, atau pangkon motornya di sini. Di sini ada pangkon motor di sini. Atau agar bebannya tidak terlalu berat, bisa seperti ini ya. Bisa seperti ini. Jadi ada as, dia masuk ke roda omninya, nanti ada as ditopang oleh apa? Ditopang oleh penyangga ini. Penyangga ini nanti sambung ke sini, di sini ada kopling ke motornya. Motornya kebetulan tipe apa ini? Tipe worm ya, tipe worm. Jadi motornya motor yang begini tapi dia beloknya ke sini jadinya gitu ya. Tipe worm gear. Itu. Nah ini, nah di sini ada motornya tidak langsung ke roda, tapi asnya diperpanjang sehingga yang menanggung beban roda ini adalah bodinya. Nah, ini kalau motornya dilepas ya nggak apa-apa, masih bisa berdiri gitu ya, masih bisa berdiri robotnya. Tapi nggak bisa berputar otomatis karena nggak ada motornya kan. Jadi pertimbangan Anda ketika Anda mendesain misalkan membawa robot dengan beban tertentu, misalkan apalagi robot sampah gitu ya, pasti beban berat gitu ya. Berarti Anda perlu pertimbangan desain mekanisme seperti ini. Ini arm joint ya, pada dasarnya arm joint seperti ini. Ini untuk yang revolve joint ya, joint berputar ya, revolve berputar. Ada yang prismatic, dia gerakannya linear, ya, prismatic. Revolve joint ada yang prismatic. Baik untuk yang arm robots design seperti ini kurang lebih misalkan contohnya. Ya, kemudian di sini ada planetary gear ya, sehingga dia bisa muter-muter terhadap sumbu Z-nya gitu ya. Jadi ini bisa muter kanan atau di kiri. Inilah yang lingkaran ini ya, bisa muter begini, bisa muter begini. Ini kan ini ya. Ini gambarnya, ini hasilnya untuk planetary gear-nya gitu ya. Oke, kemudian ini yang tadi planetary gear design. Di sini ada motornya, kemudian ada gear pertama, ada gear yang kedua sampai gear kedua nyambung ke sini ada 3 nih. 1 nyambung ke sini, kemudian 3 muter di sini. Ya. Ini planetary gear. Ada yang tipe worm gear seperti ini ya, worm gear. Jadi ini motor, ini ada gear ulirnya, di sini ada gear spur gearnya. Sehingga dia muter begini, yang ini ya. Ini seperti yang tadi itu, mana tadi? Seperti ini ya motor ini ya. Motor yang ini. Baik, ini. Kemudian ada yang tipe ini, bevel gear. Ya. Jadi di sini ada rodanya, di sini ada mekanisme seperti ini, bevel gear. Gitu ya. Oke. Revolve joints, kemudian ada revolve joints menggunakan belt. Misalkan Anda menggunakan belt, it's okay, tidak masalah ya. Revolve joints seperti ini, misalkan yang bahkan di industrial standard pun seperti mereknya KUKA tadi itu ya, robot industri. Mereknya banyak ya, ada yang KUKA, ada EBB, ada Fanuc,
App, Omron enggak punya kayaknya. Yang saya tahu mungkin itu ya. Kuka, EBB, Fanuc, App, lagi enggak? Mitsubishi ada, Mitsubishi. Walaupun yang paling banyak variasinya ya memang dia terkenal perusahaan untuk bangun robot lengan ya Kuka, EBB, Fanuc. Baik, ini yang menggunakan belt. Ya ada spur gear kecil, ada spur gear menggunakan belt. Baik, ini untuk yang prismatic joint ya. Jadi ada motor, Anda perlu lead screw, di sini nanti ada linear block, ada linear guidance-nya. Linear guidance itu ada yang bulat, ada yang kotak, gitu ya. Atau basicnya di mesin CNC ya, baik yang CNC besar atau micro CNC atau mesin 3D print semuanya seperti ini ya. Seperti ini. Ya, ada yang seperti ini juga, tapi Suaranya Pak Nasir. oke. Udah masuk ya? Siapa yang nge-mute saya tadi itu? Ada yang nge-mute saya ya? Oke, terima kasih. Prismatic joint ya, prismatic joint. Contohnya seperti ini. Baik, untuk gripper ya. Gripper ini macam-macam ya, ada yang parallel gripper. Di satu servo untuk dua penjepit, ya, kanan kiri. Ini parallel gripper, ini juga parallel gripper ya. Ini symmetrical gripper ya. Jadi simetris kanan kiri sama ini ya. Ini. Yang ini simetris kanan kiri hanya saja dia menggunakan dua servo, walaupun sebenarnya tidak simetrisnya karena dia bisa beda antara kanan dan kiri ya. Tapi yang ini jelas simetris karena menggunakan mekanisasi tertentu gitu. Seperti inilah gitu ya. Ada yang paralel gripper jepitnya itu cetak ini ya. Digeser kanan kiri. Ya, ini yang paralel gripper. Paralel gripper ini ada yang bentuknya seperti ini ya. Oke, mungkin ini motor seleksi motor ya, milih motor. Ada banyak ya, harganya kalau nggak salah berapa ya, 50 ribuan ya, mungkin yang SG90 itu. Servo biasa yang bisa untuk edukasi. Dan untuk yang jutaan juga banyak ya, juga ada. Misalkan yang tadi humanoid, yang mereknya Bioloid ya, tipenya Bioloid dengan berbagai macam varian. Keluaran dari Dynamaxel itu mulai yang harga 500.000 sampai yang harga berapa puluh juta itu ada ya, motor servonya. Tapi beda prinsip, beda mekanisme komunikasi saja, tapi secara prinsip sama. Motor servo yang edukasi, ada motor stepper, DC motor, AC servo, brushless DC motor, AC motor ya, ini AC motor, pakai di industri, karena kebanyakan industri pakai motor AC. Satu fas tapi, ya, kalau satu fas berarti mungkin motor sanyo lah gitu ya, atau motor pompa di rumah. Motor DC ini juga banyak, biasanya yang dipakai di sepeda untuk nyalakan lampu itu ya, DC. Kemudian ada brushless DC, ada AC servo, dipakai di mesin-mesin CNC standar industri, itu juga ada 3 motor 3 fas. Oke, kemudian ada gear motor, jangan lupa motor-motor ini selalu speed tinggi gitu ya. Yang servo karena dia sudah ada gearnya di dalam. Stepper, DC, SC, kemudian AC servo, kemudian 3-phase, ini semuanya speed tinggi. Brushless DC semuanya speed tinggi. Ratusan, bahkan sampai ribuan RPM. Bahkan kalau yang AC servo ini sampai 20.000 RPM ya kecepatannya ya. Sangat tinggi. Nah, sangat tinggi, tapi low torque, torsinya rendah gitu ya. Sehingga untuk memperkuat torsinya dan mengurangi kecepatannya dibutuhkan dengan gear, ya gear, kemudian dengan gear. Ada yang dia memang gearnya harus bikin sendiri, tapi ada juga seperti ini sudah jadi plug dengan motornya gitu ya, hingga bisa diganti gearnya dengan pilihan gear yang lebih bervariasi ya. Misalkan ini motor DC yang gear, AC motor yang gear gitu ya. Ini AC motor yang kita, dia tipenya bevel ya, dia motornya ke sana tapi
putarannya outputnya beloknya ke sini gitu ya. Baik, ini yang contoh dari apa ya, gear motor gitu ya. Sampai di sini sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan, silakan kalau ada langsung saja ya. Saya akan menunjukkan beberapa video produk robot yang pernah dibuat di Benz. Ini di channel saya, memang saya nggak populer gitu ya. Walaupun kalau yang lihat mungkin cukup banyak, tidak saya promosikan gitu ya. Ini adalah beberapa produk-produk dan juga kegiatan saya sih begitu ya. Tapi kalau produk-produk mulai yang dibuat, biasanya robotik semua. Misalkan mungkin yang sekarang yang terbaru adalah ini gitu ya. Yang terbaru adalah ini. Ini baru saja upload tadi ya. Baru saja upload, namanya apa ini? Ini nama robotnya ya. Benz Robotics Intelligent Mover Mission 1, Mission 1 to Goals ya. Baik, ini yang robot yang terbaru yang sudah berhasil dibikin oleh rekan-rekan itu. Ya, ini robot yang terbaru. Dia full jalannya otomatis ya. Menggunakan metode SLAM. Ini ada petanya ya. Ada petanya. Ini robotnya sedang lemot internetnya ya. Oke. Saya like sendiri dulu ya. Baik. Dia menuju ke titik secara otomatis ya, tidak dari remote, kemudian dia menyalakan UVC ya, robot untuk sterilisasi ya. Oke, ini robotnya. Nah, saya sedang menuju ke titik yang satunya, jalan otomatis. Nanti silakan di robotnya ya, seterusnya lah ini. Ya, setelah selesai dia back to origin space ya, kembali ke titik awal dia. Baik, kemudian satu robot juga tipe lain ya, tipe lain dia gerakannya maju mundur, dia bisa maju mundur. Ya, dia bisa maju mundur. Ini agak lambat karena internetnya sedang lemah. Saya menggunakan HP ini di sini. Ya, WiFi di sini sedang lemah. Baik, ini robotnya jalan ini ya. Silakan dilihat sendiri ya. Karena agak kurang untuk inspirasi lah ya. Karena nanti Anda menjadi salah satu manufacturer dari mobile robot seperti ini untuk kebutuhan industri di Indonesia maupun di dunia begitu ya. Baik, kemudian ini yang tipe lain, ini yang sudah dicoba di mana ini? Di industri juga, dipakai di industri juga. Ini tipe lain lagi, jadi ya tiga yang saya tunjukkan tadi beda gitu ya. Beda tipenya. Ini satu arah, yang tadi itu dua arah, sebelumnya lagi itu multi arah, maju mundur lah ya, maju mundur, cuman dia metodenya auto, ya, full slam, simultaneous localization and mapping. Ini ya, ini bisa ngangkut barang, narik barang sampai 1,5 ton ini ya, mampu sampai narik 1,5 ton. Yang sebelumnya tadi itu mampu tarik sampai 600 kilo. Ya, yang sebelumnya lagi yang awal tadi itu mungkin hanya 200 kiloan lah, mampu tariknya. Mampu angkatnya sampai 100 kilo. Jadi angkat dengan tarik gitu ya. Oke, ini mungkin apa ya? Ini dipakai di Cikarang ya. Pabrik Mattel tahun 2013 dulu kita mengerjakan di sana itu. Mengerjakan robotnya di Benz sih, tapi dipakai di sana. Yang lemot ya internetnya. Ya mungkin saya bukanya pakai ini ya, bukanya pakai itu. Pakai apa? Pakai handphone mungkin sehingga lambat.
Baik, mungkin itu dari saya. Ada pertanyaan silahkan ya. Nah, ini sambil saya tunjukkan beberapa hal yang pernah dibuat di Pens. Jadi ROV ya, ini yang ROV yang robot yang dipakai di itu. Di mana di Pens ya. Nah, ini untuk edukasi, eksplorasi. Sekarang nanti untuk membersihkan kolam juga boleh lah gitu ya. Untuk yang fungsi-fungsi sederhana. Tapi yang fungsi-fungsi besar juga banyak yang misalkan untuk eksplorasi bawah laut gitu, untuk mampu tekanan saya berapa puluh atau ratus Pascal gitu ya. Ini dari semuanya dari karya anak-anak Pens. Mekatronika ya, mekatronika, prodi mekatronika. Prodi saya gitu. Prodi tempat di mana saya mengajar, bukan prodi punya saya gitu ya. Prodi tempat saya mengajar gitu maksudnya. Kemudian ini yang dulu 2016 Port Simulator ya. Port Simulator yang mana yang menarik ya. Ini para ini gerak semua ini. Berapa? 2016 lalu ya dulu. Nah, ini ada mobile robotnya, ada arm robotnya, ada truk-truknya ini ya. Kita lihat juga ada agak lucu begitu ya. Ada truknya gitu, jalan. Nah ini truknya ya, mainan-mainan kecilnya. Truknya jalan. Nah ini nanti kerennya dia akan turun. Ceklek. Saya ngambil itunya. Kalau di truknya, nanti sama ini ada kren lagi satu. Ya itulah ya mungkin beberapa hal yang bisa tunjukkan, mungkin real product ya untuk apa? Untuk ide, inspirasi untuk rekan-rekan semua yang ada di sini. Baik, mungkin itu dari saya kembalikan ke panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan mungkin kalau ada silahkan atau langsung disambung oleh panitia. Pertanyaan paling biasanya banyak yang tanya, barangkali ada yang tanya. 3 penanya deh untuk ini. Silakan untuk peserta KKSI, kalau ada pertanyaan silakan. Saya izin untuk unshare screen ya. Silakan. Jadi peserta silakan. Barangkali dalam proses pembuatan proyek ada kendala. Jadi narasumber kalau bisa membantu nanti bisa langsung dibantu. Mungkin lagi Pak mungkin apa satu kegiatan dengan TTS, jadi mungkin pada mikir TTS juga. Jadi peserta ya berarti aman Pak, semuanya sudah oke. Pak ya pengennya langsung terjun mengerjakan proyeknya kelihatannya. Oke, proses penyelesaian mungkin Pak.
Biasanya Pak Ali mau tanya Pak Ali. Sebentar. Jadi ada pertanyaan. Ini, mumpung ada kesempatan dan waktu bisa konsultasi, silakan. Ya, saya kasih kesempatan deh 5 menit sambil menunggu pertanyaan lewat chat, nggak apa-apa deh. Kalau malu. Ini Silakan kalau pertanyaan. Jadi, berarti sudah paham semua, mungkin lagi proses pengerjaan proyek. Masih lancar, Pak. Jadi belum banyak pertanyaan. ya betul Pak. Project itu kalau pengalaman saya ya, kebetulan sekarang pun dari PEN sedang mengembangkan kurang lebih ya, robot-robot seperti tadi itu ya, antara 3 sampai 6 robot gitu. Ada beberapa poin yang perlu ditekankan kepada semuanya biar berhasil gitu ya. Itu adalah teamwork ya. Teamwork itu sangat penting. Kalau misalkan hanya bertumbuh ke satu orang, sangat berat. Teamwork yang masing-masing harus punya profesionalisme. Walaupun masih SMK, saya pikir tidak menutup kemungkinan Anda semua profesional gitu ya. Baik di sisi mekaniknya, di sisi elektroniknya, mungkin wiringnya, dan juga lain-lainnya. Jadi dari sisi profil, yang pertama teamwork, yang kedua profesional, kemudian yang ketiga adalah attention to detail. Yang lainnya sebenarnya kayak misalkan customer focus, itu saya pikir juga ke arah sebuah industri gitu ya. Tapi kalau di level Mbak ini mungkin attention to detail itu penting. Dimana kalau misalkan pengalaman saya dari satu pekerjaan produk itu seperti merancang sampai detail. Kemudian sepertiganya itu pembuatan, pengadaan, sepertiganya pengujian. Tapi kalau yang rancangannya kurang detail, kalau tidak attention to detail, artinya rancangannya tidak detail, itu dampaknya 70% itu pembuatan toh. Artinya pembuatan berdasarkan trial dan error, gitu ya, berdasarkan coba-coba gitu ya. Itu yang sebenarnya harus dikurangi di sana. Jadi sebisa mungkin Anda itu ketika membuat ini benar-benar attention to detailnya gitu ya. Sampai-sampai Anda bisa membayangkan nanti saya butuh material apa, jumlahnya berapa, jenisnya apa, saya butuh mur baut jumlahnya berapa gitu ya. Saya butuh ya, semuanya itu perlu attention to detail, dan itu tidak akan tercapai tanpa profesionalisme, artinya kesungguhan gitu ya. Profesionalisme itu bisa dibangun dengan cara kesungguhan, kemudian teamwork, tidak bergantung kepada satu orang saja, tapi semua tim itu harus mengambil peran gitu ya, untuk sukses nanti proyeknya. Itu pengalaman yang saya dapatkan itu ya. Kemudian peran pembimbing untuk siswa sangat penting, karena walaupun misalkan tidak hanya SMK, di level mahasiswa pun juga begitu ya. Misalkan tim robot defense itu membutuhkan pembimbing gitu ya, untuk biar pekerjaan tadi itu berhasil dari sisi teamwork-nya, profesionalismenya, juga attention to detail-nya. Itu sih ya. Mungkin itu masukan dari saya ya, dari proyek-proyek yang sedang Anda kerjakan begitu. Baik, mungkin itu Pak Adin. Ya Pak Nasir, karena mungkin nggak ada
yang bertanya sudah diberikan kesempatan waktu 5 menit. Belum ada yang bertanya. Barangkali ada yang bertanya. Cukup ya, berarti pertemuan Pak, hari ini. sudah hebat-hebat semuanya kok ini ya, berarti ya. Tinggal melangkah saja ini ya. Tinggal melangkah, mengerjakan. Nanti langsung dievaluasi gitu ya dalam penjuriannya. Betul, Pak. Baik, mungkin dari mana sih dulu mau menuntut kembali nanti kita. Baik, terima kasih kepada semua rekan-rekan sudah hadir. Kemudian semoga senantiasa selamat dan sehat selalu. Dan juga terima kasih kepada panitia yang sudah menyelenggarakan acaranya sehingga bisa terlaksana dengan lancar. Kemudian mungkin beberapa meeting ke depan masih ketemu dengan saya, gitu ya. Mudah-mudahan nanti ada masukan atau pertanyaan yang bisa membangun, dan mudah-mudahan saya bisa bisa memberikan materi-materi yang nanti bisa mengembangkan ide kreativitas inovasi dari Anda semuanya. Materi hari ini yang saya berikan itu lebih ke pertama pengembangan ide, ya, ide-ide yang ternyata ada namanya articulated, ada namanya mobile robot, kemudian ada berdasarkan aplikasinya, tipe-tipenya robot begitu ya, mekanisme cara mountingnya, jenis-jenis penggeraknya, ya, ada banyak hal tadi. Itu mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk Anda semuanya, ya. Nah, berikutnya mungkin lebih ke penguatan dari apa-apa yang sudah disampaikan oleh materi sebelumnya. Misalkan kayak pertimbangan mechanical design, pertimbangan elektronik, juga pertimbangan dari program software yang harus dikuasai untuk bisa membangun sebuah sistem robotics atau automation system. Itu dari saya. Tetap semangat, stay safe and healthy. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Din, silakan. Terima kasih banyak hasil pertemuan kali ini. Untuk pertemuan berikutnya barangkali ada request juga boleh ya Pak ya. Misalkan ada tambahan-tambahan dari para peserta. Oke, baik, untuk link kehadiran sudah kami share ya, kolom chat maupun di kolom Telegram diisi. Kemudian untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Mari kita tutup dengan salat bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Belakang ini. Yang lain. Terima kasih Pak Kasir. Pertemuan yang akan datang dari Kamis ya. Ya Pak, terima kasih Pak Adin. Mohon izin undur diri. Selamat dan sukses selalu. Ini sama-sama Pak. Ya.